Halo brother Ogut yang paling nyongkrut, balik lagi bersama gua Alek di channel gua Alek 21 TV. Nah, sekarang samping gua udah ada narsum kece lah ya kan. Sekarang gue ini mau di konten yang ini gue mau bikin penyegaran lah buat para cowok-cowok ya kan. Bosen gue juga bro nanyain cowok mulu ya kan. Sekarang gue mau nanyain cewek nih. Cuman gini Ra, di konten gue ini gue punya peraturan Ra, nggak boleh nyebut ibarat kata sekolah musuh lu tuh nggak boleh, kata kasar nggak boleh kayak gitu. Nah untuk kali ini gue nih lagi ada di angkringan Blandongan namanya. Ini recommended banget sih buat lu pada yang mau sans, mau ngerokok, ngopi atau bincang-bincang sama kawan-kawan lu tuh langsung aja kemari. Nanti gue tag lah ya tempatnya di mana sama itunya. Cuman sebelum gue bincang-bincang sama narsum juga, nih gue sekarang ngadirin produk arak Bali ayam comeback, bro. Karena jus Tangerangnya akunnya udah hilang, kalau mau order langsung gedor Instagram gue aja. Ya udah untuk mempersingkat waktu aja. Langsung gue mau tanya nih, kulik-kulik narsum. Silakan Ra, kenalkan nama. Nama gue Aura Ayu Marisa, panggilnya Aura gitu ya. Panggilnya Aura, ya kan? Nah, Ra. Nih gue mau nanya lu dari awal mula lu di SMP. Ya. Boleh? Boleh. SMP lu di mana, Ra? Gue SMP di SMPN 2 Tangsel di CRD 48 di Cerda. Ya gue SMP di situ. SMP di situ. Ya. Di SMP itu ada gak lu kayak kisah terus kayak suka duka lu waktu SMP ada? Buat di SMP sih gue lurus-lurus aja sih kayak gue. Ya sewajarnya anak SMP. Kayak gitu aja sih. Cuman gue juga rada culun gitu mas, kayak gue nggak kenal cowok. Gue kayak belajar gitu, maksudnya nggak neko-neko, nggak macem-macem. Mungkin kayak normal sewajarnya lah. Iya, benar. Nggak macem-macem waktu SMP itu. Nah, setelah lu SMP nih sampai lulus tuh Ra nggak ada, maksudnya nggak ada kejadian kayak biasa-biasa aja gitu. Maksudnya lu kayak orang normal lah kayak gitu, pulang sekolah pulang nggak nongkrong dulu waktu SMP itu ada nggak? Enggak, gue nggak. Paling belajar kelompok doang sih, gue nggak pernah yang lain-lain. Iya, benar. Nah, setelah lulus SMP masuklah ke dunia SMA. Iya, benar. SMA lu di mana nih, Ra? Gue SMA, gue di Sasmita itu STM. Bukan SMA, Ra. Bukan. STM, bro, ya kan ternyata. Menarik. Nah, STM lu di Sasmita. Iya, gue di Sasmita. Karena dulu pas gue SMP, gue nggak tahu juga sih gue bakal masuk STM. Gue mikirnya, gue pengen jurusan TKJ gitu ya kan. Pengen jurusan yang ada komputernya gitu maksudnya. Terus gue masuk TKJ kan, tapi gue nggak tahu tuh dulu tuh gue belum tahu nih gue bakal masuk Sasmita. Soalnya dulu tuh gue karena kenaikan kelas nih, keluar sekolah itu ngepasin liburan ya, lebaran gitu ya kan. Jadi gue terlalu santai-santai milih sekolah. Iya, jadi teman-teman gue udah pada masuk nih, gimana gitu. Gue belum masuk tuh, gue bingung kan masuk mana ya kan, sampai mepet mau masuk sekolah. Baru tuh gue nyari, aduh gue sekolah di mana nih, gue bingung. Akhirnya gue diajak nih sama teman gue, udah lu masuk Sasmita aja kayak gitu ya. Cuman dia tuh beda sama gue, dia tuh SMA nih, dia jurusannya pemasaran. Kalau gue kan TKJ. Cuman gue kan nggak tahu ya bang, gue jadi nggak memperdulikan hal itu. Jadi gue mikirnya, ya udah gue punya barengan. Ternyata pas gue tahu tuh SMA sama STM tuh dipisah. Dia nggak digabung. Nggak ketemu sama temen? Nggak ketemu gue. Terus di situ juga pas gue ambil formulir, terus gue
apa sih namanya kasih formulir lagi nih, itu bapak gue yang ngasih formulir. Jadi gue nggak tahu kalau gue sekolah gue bakal di mana, apa harus yang gue temuin siapa gitu, guru siapa gitu, gue nggak tahu. Jadi pas gue MPLS nih, gue mos nih, pas gue mos itu gue ngikut teman gue tuh, gue ditegur sama OSIS, kok itu apa namanya formulirnya warnanya merah sih kayak kan, Ya. soalnya temen gue warna biru. Gue mikirnya sama aja sih, yang penting sekolah gitu barengan. Ternyata dia ngomong kalau yang merah itu STM, katanya gitu. Oh, baru tahu tuh. Akhirnya gue dianterin kan ke STM. Soalnya kan pisah gedung ya, dia pisah beda sekolah, kepala sekolah juga ya kan. Jadi gue benar-benar nggak bisa bareng sama dia, sama temen gue ini. Nah akhirnya gue ke STM tuh. Nah gue mikirnya apaan sih STM ya kan. Gue mikirnya sama aja lah. Pas gue datang itu bener-bener cowok semua. Nggak ada perempuannya, Ra? Ada beberapa doang, itu hitung jari. Kayak dari satu angkatan gue nih 500 cowok, itu perempuan tuh cewek tuh cuma 5 orang. Dari 500 Iya, itu satu angkatan. satu angkatan. Itu belum 3 angkatan. Tapi di dalam satu kelas lu itu, Ra, ada ceweknya atau lu doang? Awalnya emang gue doang sih, cuman ada murid baru. Cuman si temen gue ini yang cewek, dia tuh nggak terlalu aktif ya kan. Jadi mungkin gue yang lebih aktif gitu buat main sama temen-temen yang lain di kelas kayak gitu. Cuman gue awalnya rada shock, rada aduh apaan sih ini cowok semua. Kayak gue baris aja nih, gue di tengah-tengah nih, itu kanan kiri depan belakang tuh cowok semua. Gue tuh kayak anjir nih banyak banget, gila cowok semua. Gue kayak ngerasa pertamanya nggak nyaman. Akhirnya gue adaptasi lagi, sosialisasi lagi buat sama si cowok-cowok ini. Nah ternyata pas gue udah adaptasi apa segala macem, dan nggak kayak yang gue bayangin gitu. Kayak gue mikirnya takutnya diapa-apain apa gimana. Ternyata mereka semua tuh solid, baik-baik, jagain gue ya kan. Gitu. Padahal lu pikirannya awal lu masuk itu mungkin karena cowok maksudnya cowok tuh bakal macam-macam ke lu. Gue mikirnya negatif, gue anjir gue cewek sendiri dong, gue takut diapa-apain ya kan. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata pas gue masuk ternyata nggak seburuk yang gue pikirin gitu ya kan. Apalagi namanya gue istilahnya temen gue juga istilahnya jarang masuk juga kan si cewek itu. Jadi gue kayak ngerasa ih gue tuh sendirian banget gak sih di sekolahan, di kelas nih. Jadi kayak gue nih istirahat nih, gue sama siapa lagi kalau bukan sama cowok. Pasti kan gue ikut cowok-cowok, gue ikut teman-teman gue yang lain. Nah teman-teman cowok gue ini pada bandel-bandel apa gimana. Jadi gue kebawa tuh di situ tuh, gue baru tahu sama dunia basis kayak gitu. Di situ tuh gue baru taunya. Karena lu emang dari SMP tuh normal lah, nggak macem-macem, nggak bandel. Bener. Terus gua juga macem-macem. Terus waktu sekolah juga lu pikir SMEA atau STM itu istirahat bakal bareng, ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi gue pikir kalau gue beda sekolah gue masih bisa istirahat bareng. Tapi ternyata enggak. SMEA mah punya kantin sendiri gitu ya kan. STM punya sendiri, misalnya keluar gitu istirahatnya kemana gitu. Cuman gue mikirnya tetap nggak bisa bareng. Jadi gue ngerasa kayak ini gue sekolah bener-bener cewek sendiri gue ngerasa. Nah, akhirnya lu masuklah ke dunia basis. Iya bener. Karena lu tuh masuk ke circle yang anak-anak basis semua. Bener. Gimana tuh, Ra, pertama awal lu mulai kenal basis itu? Kan karena setahu gue ya, karena gue nih STM juga, otomatis kan dalam basis itu adalah penataran. Iya bener. Lu sampai ikut nggak kayak gitu? Awalnya gini kan, gue baru tahu basis tuh kayak teman-teman gue itu di kelas pada ngomong soal basis. Nah gue nanya tuh pertamanya, apaan sih basis tuh gini dijelas-jelasin akhirnya sama dia ya kan. Ternyata dia juga ngejelasin soal sangkut pautnya sama tawuran apa segala macam ya kan. Gue awalnya biasa aja, cuek aja. Nah pas gue lagi olahraga kan ke lapangan belakang. Nah gue tuh ngelewatin satu tongkrongan tuh namanya Maogi. Nah di tongkrongan itu tuh tongkrongan anak basis semua. Jadi anak-anak basis tuh tongkrongnya pada di situ. Nah gue lewat, tapi gue dipanggil tuh sama cewek-cewek karena di situ ada sekelompok cewek-cewek juga yang 5 orangan. Basis semua, cewek basis juga? Iya tuh cewek basis juga. Nah akhirnya gue dipanggil, gue diajak ngobrol tuh sebentar, misalnya ajak ngopi gitu. Nah, dijelas-jelasin. Akhirnya gue diajak tuh buat ngikut basis. Nah iya gue diajak buat ngikut basis. Akhirnya gue ngikut. Iya. Karena mikirnya gue STM gitu. Tapi dalam diri lu sendiri, Ra, lu nggak mau kenal itu atau emang lu terpaksa juga atau kayak gimana, Ra? Lebih ke penasaran. Kayak gue kan karena gue nggak tahu ya istilahnya
basis itu gue misalnya baru dengar dari orang begini, kalau gue jalanin tuh kayak gimana sih, Oh, kayak gitu ya kan, kayak menarik banget gak sih? Soalnya gue SMP kan gak pernah tahu Iya bener-bener. basis itu apa. Nah, masuk lalu di basis ya. Iya, gue masuk tuh baru ke dunia basis. Nah, pas gue masuk ke dunia basis itu, akhirnya gue dijelas-jelasin apa segala macem, nongkrong mulu. Nah, mungkin jadi agak sedikit bandel gitu ya kan. Nah, terus gue apa namanya, kayak kan ada masa penataran tuh. Nih basis tuh begini-begini tuh, nge-BM gitu segala macem. Pertamanya gue disuruh nge-BM dulu tuh, gue nge-BM ya kan. Namanya gue benar-benar baru banget kan. Mungkin kan ada tuh cewek yang pokoknya ada temen gue nih di basis juga. Dia mungkin dari SMP udah tahu basis kayak gimana, udah tahu dunia keributan gimana. Jadi mungkin paling cuma disuruh tatarnya nggak seituan gue. Iya, soalnya kan gue waktu itu disuruh BM-an dulu ya kan, disuruh jalan ke sini ke situ ya kan. Gue bener-bener kayak BM-an sampai gue tuh pulang pergi nih sekolah nih, gue berangkat sekolah gue BM-an sampai sekolah, iya sendirian, dan itu gue sendirian. Gue sampai kayak ada pelajar lain kayak teriak-teriakin gue, woi Sasmita turun. Gue kayak cuek aja, kayak apaan sih anjir ya kan, gue mikirnya kayak gitu. Terus udah tuh gue akhirnya gue dikasih tahu soal kayak calo-caloan. Ternyata STM itu nggak cuma cowoknya yang ribut, ceweknya juga. Gue baru tahu di situ ya, dicaloin tuh gue sama rival ya kan, ribut gitu masa ya kan, ribut. Nah terus oh ternyata begini ya dunia STM, cewek-ceweknya gue juga baru tahu. Disuruh ngandangin sekolah inilah, ngandangin sekolah itulah. Gue pernah tuh disuruh ngandangin di Ciputat sekolah. Gue akhirnya gue bertiga tuh sama temen gue, sama kakak kelas gue 2 orang. Gue beman di situ ke situ ya kan, foto-foto ya kan, sekolah gue coret-coret. Ini jangan dicontoh. Iya benar. Soalnya gue coret-coret ya kan, 57 ngeblok lalu ya. Iya ya kan. Terus tuh sampai ketahuan, sampai tuh apa namanya, anak situ pada teriakin, woi Sasmita, gebukin. Gue lari. Terus gue baru pertama kali tuh, gue benar-benar baru pertama kali ngandangin gitu ya. Oh iya tuh. Nah tuh dari situ tuh udah tuh gue berjalan terus sampai gue janjian. Jadi sekolahan gue sama sekolahan rival gitu. Janjian tuh nggak tahu udah, intinya mungkin kakak kelas yang ngechat apa gimana. Gue cuma dikasih tahu, kita janjian nih besok sama si rival. Kira gue janjian ya kan, ribut gitu. Nah pas ribut kayak gitu, itu gue beberapa hari kemudian video gue viral. Pas video gue viral tuh saking viral tuh sampai kayak ke tangan yayasan. Sampai pihak sekolah lu tahu lah ya. Sampai pihak sekolah gue tahu. Akhirnya gue di DO, gue dikeluarin dari Sasmita. Nah sebelum di DO ini kan lu masuk kelas 1 udah ikut basis, dan lu udah tahu tuh kayak dunia basis tuh seperti kayak gini loh. Terus ada nggak lu tragedi besar, ibarat kata kisah lu pas dunia basis itu yang nggak bakal mungkin lu lupain, ada nggak? Sebenarnya gini, gue pernah punya satu pengalaman. Jadi gue abis main nih dari rumah teman gue di Parung. Cuman di situ gue belum ngikut basis. Gue bener-bener masih jadi anak bukan lugu, tapi kayak gue nggak tahu nih basis itu apaan. Karena gue juga belum masuk basis. Itu gue tuh pakai seragam Sasmita kan. Itu nggak tahu ada cewek-cewek, sekelompok cewek-cewek datang ke gue. Itu gue lagi naik motor nih, bawa motor karena gue pakai seragam Sasmita. Itu ngeluarin tajam. Cuman kecil, walaupun segini mungkin 0,4 apa segimana, kecil lah, kecil. Cuman sakit lah kalau kena. Iya, jadi itu pas gue jalan naik motor, jadi dia lewat gini kan, istilahnya kalau orang lagi naik motor ada yang lewat kan pasti berhenti. Gue berhenti langsung todong kan. Terus di situ gue dipalak duit gue ya kan, terus sepatu gue diambil gitu. Terus gue ditendang-tendangin, diinjek-injek. Gue sama perempuan atau sama cewek juga? STM juga. Itu sampai gimana sih, gue nggak tahu apa-apa kan. Di situ gue ngadu kan sama teman gue ya kan, bocah yang mana sih gini-gini. Pokoknya gue ngadu sama teman sekelasan gue yang anak basis juga. Nah maka dari situ dia kayak sering ngajak gue ke tongkrongan basis. Nah dari situ tuh gue baru kenal basis juga. Yang sampai akhirnya gue dipanggil juga kan, yang kata lagi olahraga. Yang abis dari olahraga tuh gue dipanggil, so akhirnya gue masuk basis kan. Di situ tuh, itu karena kejadiannya
sebelum gue masuk basis. Gue kan nggak tahu apa-apa. Gue ditendang-tendang, diinjek-injek, gue dipukulin ya kan, gue sampai di videoin. Sumpah sih malu banget, cuman gue kaget aja gitu, maksud gue ternyata STM ceweknya juga begini ya. Gue mikirnya kayak gitu. Apalagi gue di situ kan basis Parung ya, ceweknya tuh banyak banget, anak-anak Parung, anak-anak Bogor, dibanding kayak anak-anak yang lebih ke misalkan ya kalau di Lebak Bulus gitu. Kalau gue kan rumah gue di Cirendan nih, otomatis kalau ikut basis harusnya gue ikut ke Bulus, Lebak Bulus. Dibanding itu tuh kayak cewek tuh lebih banyak ke Parung, makanya setiap cewek yang ikut basis di Sasmita itu tuh dikasihnya ke basis Parung kayak gitu. Nah, Ra, semenjak kejadian itu lu bikin down atau lu gue udah besok gak mau ikut basis lagi, atau mungkin lu malah nyari tuh yang Gue malah nyari, gue dendam banget itu. Gue mikirnya anjing nih gue ya, cut aja terus anjir kata gue iya udah terusin. jadi gue ngerasa astaga, ini gue beneran nih diginiin, gue gak terima banget gitu. Maksudnya ya gue sampai bilang kan ke teman-teman gue, mana sih orangnya gini-gini. Akhirnya sampai kejadian itu, keributan itu tuh yang sampai gue di DO gitu. Pokoknya di situ tuh gue pas di basis tuh benar-benar itu semua hal tuh tentang kayak keributan. Gue tuh awalnya sampai kayak aduh capek juga sih lumayan. Cuman mungkin kayak ke bau-bau circle, jiwanya juga jiwa-jiwa yang gitu dah, masih penasaran ya kan. Soalnya teman-teman gue nih di sekolahan lain gitu, kayak gue tuh dengarnya enak banget. Aduh nih dia masa-masa SMA-nya percintaan lah, masa-masa hits kayak gitu kan, hits gitu. Kalau gue masa-masa yang keributan, yang kriminal, astaga kata gue. Lu tuh sendiri maksudnya malah ke STM lah. Iya bener gue sendirian tuh STM. Udah gitu, maaf ya bukan lagi sekolah ya, udah gitu STM ya Sasmita itu ya emang terkenal itu. Iya ribut tawuran udah terkenal banget. Yang setahu gue nih kan Parung tuh ada Hutura 2508. Itu lu pernah nggak ikut di acara HUT itu? Kalau buat ultah gue ikut mulu, cuman kalau misalnya buat ada kayak keributan apa gimana, itu pernah tuh gue, cuman bukan ultah gue, jadi ultah rival gue. Ultah rival gue samperin lah tuh, kita samperin karena kan gue di situ kalau ikut basis, jadi tuh gue sering jadi joki. Iya, akhirnya gue jokiin temen gue tuh di situ pas lagi ultah si rival ini ya kan, gue jokiin gitu. Terus gue ikut, misalnya dia pada ribut apa gimana, gue videoin kayak gitu ya kan, kayak gitu. Cuman pas itu emang namanya lagi apa sih namanya, si rival ini mungkin gue nggak ngerti sih gimana, cuman kita udah samperin nih ke tongkrongan, sampai ke gang ini, ke gang sekolahan ini, samperin ya kan, sampai apa sih istilahnya, kayak kita udah ngeguncang nih, masa lu kayak gini sih ya kan. Akhirnya sampai nggak jadi juga tuh, sempet kayak gitu. Cuman kayak gitu sih, kayak gitu terus. Pokoknya circle-nya nggak jauh-jauh dari ribut gitu. Kalau misalkan bocah pada mau ribut ya ini, gue paling ikut jokiin, videoin gitu. Cuman kalau yang buat cowok-cowok gue nggak pernah turun sih, karena nggak boleh ya. Nggak boleh gue. Beda lah. Iya, cuman walaupun istilahnya nih kadang gue saking emosinya apa gimana, gue mau ikut ntar temen gue ngomong udah lu bala nanti ada yang kenal gimana, kayak gitu ya kan. Coba digituin, akhirnya ya udah gue nurut aja, gue ikut aja. Nah kayak gitu sih itu paling. Nah semenjak tragedi yang lu dibully lah ya, di mana maksudnya? Yang pas yang lu dipukulin itu, akhirnya lu balas, terus iya gue di videoin viral. Enggak, itu bukan nyangkut yang balas, cuman di situ gue mulai kayak aduh gue dendam banget nih sama cewek-cewekan kayak gini nih. Akhirnya kayak jiwa nafsu gue tuh kayak kayak gitu, jadi nafsu gue orangnya kayak ayo terus kayak gitu terus. Iya pokoknya otaknya tuh bukan so jago apa gimana, nggak tahu ya, karena circle begitu jadi otaknya ribut kayak gitu. Akhirnya gue sampai yang gue di DO lah, lu dari Sasmita. Gue nurusin di Darsal. Setelah lu di DO dari Sasmita, respon keluarga lu gimana nih, Ra? Respon keluarga gue ya sebenarnya gue buat dimarahin sih ya dimarahin, cuman orang tua gue nggak kayak yang hukum gitu, enggak. Cuman emang ya dimarahin, dibilangin, karena bapak gue maklumin, karena gini, bapak gue juga dulu anak STM. Bapak gue di Dayak dulu. Bokap STM jadi ngerti lah. Iya dia ngerti, dia juga begitu dulu soalnya kayak gitu. Mungkin
oh ini dia paham gitu ya kan, makanya dia sering kayak paham. Kadang gue nggak basis, kadang pulang malam gitu ya kan masih pakai seragam kayak gue, dia tahu kalau gue beman apa gimana, dia tahu gue ribut itu juga dia sebenarnya cuek. Cuman karena dia kesal pas gue dikeluarin kan, mungkin perlu biaya lagi buat ke sekolah baru kayak gitu. Nah, Ra, selama lu di STM itu lu yang gue pertanyakan lu pakai rok atau pakai celana, Ra? Celana, Celana. bener, gue pakai celana. Gue apa namanya, temen gue juga yang cewek-cewek. Sebenarnya kan dari 5 cewek ini tuh yang di STM itu ada yang pakai rok, ada yang pakai celana. Nah gue punya sahabat tuh cewek, dia istilahnya kayak gandengan gue lah, kayak kemana-mana gue sama dia ya kan. Cuman beda kelas gue sama dia. Dia tuh paling di sekolah gue doang berdua sama dia pakai celana. Karena emang sebenarnya kalau di Sasmita, kalau di STM gue dibolehin pakai celana. Cuman mungkin kalau cewek-cewek yang lain kan, soalnya cewek-cewek yang lain tuh gini, sisanya pindahan gitu, kayak dari kampung, dari daerah mana gitu. Jadi dia nggak terlalu ngerti, kayak sekolah aja kayak gitu ya kan. Jadi gue doang kayak sama temen gue ini yang kayak bandel. Iya benar. Nah, masuklah lu ke Darussalam. Iya, gue masuk Darussalam. Itu lu ngulang lagi atau langsung ke kelas 2, Ra? Gue langsung ke kelas 2 karena kan emang orang tua gue nembak kali ya Iya, gitu. nggak tahu lah itu. Bahasa kasarnya iya, soalnya gue apa namanya, kalau gue ngulang dari kelas 1 itu bakalan buang waktu banget bagi gue ya kan. Dengan jurusan yang sama Sasmita atau beda jurusan lu pas masuk Darussalam? Beda. Karena gini, kan gue dulu kan di TKJ nih. Nah, gue pas di Darsal gue masuk ke MM. Karena sekolah gue ini di Darsal Pamulang, itu cabang dari Darsal Ciputat. Itu sekolah baru dibangun. Nah, dia jurusan TKJ ada, tapi dia baru keluarin kelas 1 doang. Jadi pas gue kelas 2 tuh cuma ada MM, BDP sama apa ya, perkantoran tuh, OTKP. Iya, jadi akhirnya gue masuk yang lebih mendekati, gue masuk ke MM lah. Gue masuk ke MM. Tapi di situ ternyata nggak sinkron banget. Jadi ngedesain gitu ya kan. Sedangkan gue kalau TKJ kan mungkin ada program-program, terus hardware kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kayak sebenarnya nggak sinkron juga di gue. Gak masuk lah ya. Nggak masuk di gue sebenarnya. Nah, Ra, pas setelah lu masuk Darsal, lu masih di Darsal itu ada nggak sama mungkin kayak lu temuin di sekolah Sasmita tuh ada basis, atau lu masih nongkrong-nongkrong seperti halnya lu di Sasmita atau enggak waktu di Darsal itu? Waktu di Darsal gue kan nggak pernah punya kenalan di situ ya, kayak gue bener-bener sendiri, pure, gue nggak ada yang gue kenal di situ ya kan. Terus pas gue masuk ternyata gue ketemu sama teman gue satu basis yang dulunya di DO juga, cowok. Cuman dia udah lama gitu di DO, dia masuk situ. Akhirnya gue, karena gue ngerasa oh ada dia nih, ya udah gue kayak ngikut dia mulu gitu. Paling gue cuma nongkrong gitu doang sih. Kalau di Darsal tuh kayak nggak ada basis-basis atau keributan gitu, gue nggak. Nongkrong aja. Normal lah ya. Iya normal. Nah, kan gue kadang nanyanya ribut-ribut terus nih, kayak bosen juga nih gue, Ra. Ada nggak nih? Sekarang gue boleh nggak nanya kisah cinta lu nih, ya kan? Kisah cinta gue. Iya, karena lu menarik sih, Ra, menurut gue. Lu ibaratnya cewek yang udah survive, udah lu tahu ibarat kata dunia keributan tuh seperti itu, ya kan? Iya. Nah, karena otomatis lah nama SMA itu nggak ada mungkin kita pasti udah ngerti lah ibarat kata kayak kita suka sama seseorang, ya kan? Ada nggak, Ra, waktu di SMA lu ini? Oh ada. Kali gini nih gue cerita Iya. dikit. Jadi pas gue SMP tuh gue nggak terlalu ituan banget sama cowok. Jadi gue nggak pacaran. Jadi gue juga paling cuma di SMP tuh kayak suka-sukaan aja gitu. Cuman pas gue masuk ke STM nih, itu juga gue jarang ada kayak apa sih namanya, gue deket pacaran sama cowok gitu, enggak. Jadi gue bener-bener di STM juga masih sama kayak di SMP, walaupun temen gue cowok semua, tapi gue kayak paling deket sama cowok gitu. Mungkin cowoknya ilfil kali sama gue, soalnya gue dulu udah bener-bener kayak gitu dah, kucel lah ya. Iya udah kucel, namanya juga gue beman nih, sekolah panas-panasan ya kan, nggak pernah dandan, apalagi gue makanya celana. Mungkin cowok juga nggak ngerasa kegoda kayak yang cewek-cewek lain pakai rok sepan, pakai yang seksi-seksi gitu. Mungkin kayak gitu kali. Jadi gue buat di STM ini kurang ya kan. Jadi pas gue masuk si Darsal ini, masuk sekolah gue yang baru, ini gue ketemu cewek satu, dia sampai sekarang jadi teman gue banget, sahabat gue banget. Dia kayak ngomong, udah kayak lu berubah, jangan kayak gitu, lu berubah kayak circle lu tuh, udah jangan kayak gitu lagi loh. Nah akhirnya gue kayak di situ kayak ngerasa kayak ngerubah diri gitu loh, kayak gue gimana sih jadi cewek
gimana Seutuhnya sih lah gitu. seutuhnya gitu maksudnya. Gue soalnya gue dulu tuh udah merasa cewek, gue nggak merasa gue tomboy, cuman gue kayak nggak selayaknya cewek yang dandan kayak gitu-gitu. Akhirnya gue di situ kayak mulai dandan, mulai centil gitu, kayak mulai genit gitu ya kan. Genit lah ya. Ya sampai gue sekolah pakai rok sepan gitu. Bayangin aja gue sekolah pakai rok sepan. Terus Tapi awal mula lu masuk Darsal lu masih celana atau udah pakai rok, Kak? gue pakai celana karena kan gue di STM kan gue pakai celana nih, jadi gue nggak punya rok gue. Jadi kalau pas gue masuk Darsal tuh kan gue pakai celana nih, itu sampai diliatin gue satu sekolahan, kayak aneh banget itu ngeliat gue anjir gue nggak punya rok lagi, gue langsung beli besok rok tuh. Di cewek apaan sih nih? Iya, sampai pada ngeliatin anjir gue salah banget kayaknya udah tuh di situ tuh gue kayak ngerubah diri gue. Nah pas gue ngerubah diri gue jadi kayak cewek, udah kayak cabe-cabean lah istilahnya kayak gitu ya. itu gue baru nemuin kayak deket sama cowok gimana, pacaran sama cowok, bucinan kayak gitu tuh gitu. Cuman ya gitu dah, ambiar. Aduh. Nah, setelah lu jadi cewek seutuhnya dan lu udah mulai kenal kayak cowok, terus lu udah mulai ibarat kata deket-deket cowok, terus ada nggak menurut lu tragedi yang tragis dalam dunia perbucinan lu nih? Banyak. banyak. Iya, gue sering banget istilahnya kayak di ghosting kayak gitu ya kan, sering banget ya gitu dah, disakitin mulu. Cuman gue ada nih satu yang istilahnya gila banget dah nih. Itu gue pacaran nih sama cowok. Nah si cowok ini gimana sih, gue dipelet. Dipelet tuh. Gue gak Pelet. gue 7 bulan. gue di pelet. Gue nggak tahu sih pertamanya kalau gue di pelet ini gini, gue bisa ngerasa bucin banget kan pertamanya. Nah pacaran gue itu toksik banget, jadi kayak gue diporotin, terus gue dikasarin ya kan. Dia juga maaf, dia orang yang kayak bagi gue tuh nggak baik gitu, kayak sampai dia ngobat-ngobat gitu, sampai yang nggak bener lah gitu istilahnya. Tapi dengan ngajak gue, tapi gue nggak sampai kayak gitu sih. Maksudnya misalnya gini ya, dia ribut gitu, terus dia ngajak gue gitu ya kan, ngajak gue ribut, ikut ribut dia gitu segala macem. Nah intinya tuh gue 7 bulan nih gue pacaran, 7 bulan juga gue diselingkuhin. Jadi dari awal pacaran sampai akhir tuh gue ternyata diselingkuhin. Walaupun dia udah kegap berkali-kali, gue maafin, gue nggak tahu kenapa bisa sebucin itu kan. Nah pas di akhir ternyata kegap. Jadi gini, gue megang IG dia nih. Nah pas gue buka IG, di beranda tuh kayak ada akun apa ya, kayak model padepokan gitu dah, yang jual ilmu kayak gitu. Nah pas gue liat ternyata testimoni dia. Testimoni udah gini kali seret gitu kali. Gue gak ngerti itu testimoni. Aduh, terus ini menarik testimoni itu ya kan. Gue mikirnya ini WA cowok gue, ini testimoni, makasih Ki, ini minyak pemikatnya gitu ya kan, makin nempel terus gitu segala macem. Gue langsung anjir, gue cowoknya ganteng banget kali atau kayak gimana? Astaga, dia nggak berkaca. Mungkin gue bukan ngatain, tapi dia nggak pernah berkaca sama diri dia sendiri. Anjir, gue sumpah kesel. Udah pas-pasan lagu lu ya kan. Nah terus akhirnya di situ gue berantem hebat banget tuh. Ternyata di balik itu juga masih selingkuh. Dia sama cewek. Akhirnya gue di situ posisi lagi pulang kampung kan. Gue pas baru sampai rumah gue nih di Pondok Cabe, itu dia kayak langsung nyamperin gue gitu kayak minta maaf, ngemis sampai cium-cium kaki gue apa segala macem. Nah terakhir kali dia tuh pengen ngajakin gue balikan gitu, kayak pengen minta maaf apa segala macem, karena dia sadar kali gue yang paling sabar ngadepin dia segala macem ya kan. Nah ternyata pas gue tetap nggak mau tuh, beratus-ratus kali dia minta balikan. Akhirnya dia kesel, dia frustasi. Itu gue sampai ditonjokin. Gila, gue abis gitu ya kan, ditonjokin, sampai mental dari motor tuh gue sampai jatuh tuh, geledak gitu, sampai gue dironsen saking akhirnya tuh masalah sampai ke keluargaan, sampai ke kepolisian ya kan. Di situ udah toksik banget itu gue, anjir gila banget. Tapi itu cowok dengan setega itu dia kayak pengaruh obat mungkin ya, gue nggak ngerti juga. Nah di situ tuh
gini di balik itu tuh gue punya sahabat dari zaman di STM, sekelas sama gue, bahkan sebangku gitu, kayak dulu kan samping-sampingan kan, karena kan di STM bangku satu tuh, jadi samping-sampingan sama gue gitu ya. Gue apa-apa sama dia kan, istilahnya curhat sama dia, apa sama dia, segala macam gitu sama dia. Ya gue otomatis gue ngadu sama dia, sama sahabat gue ini cowok. Gue ngadu ya kan, dia juga ikut kesel segala macem, sampai sahabat gue juga ikut ditantangin sama dia segala macem. Ih, gila banget itu cowok. Lu sampai berapa bulan lu menjalani hubungan dengan cowok yang itu? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan gue jalanin. Gue ya nggak tahu sih, gue namanya di pelet kan, jadi bucin banget kelihatannya. Jadi sampai istilahnya melakukan apapun demi dia gitu ya kan. Terus akhirnya di sisi lain si sahabat gue ini dia emang baru putus kan sama ceweknya juga, karena namanya sahabatan jalan 4 tahun kan udah saling tahu sifat buruk ya, udah saling tahu segala macam soal sama-sama ini. Gue malah deket sama sahabat gue ini akhirnya. Pas gue deket, nah sahabat gue ini dia anak gangster gitu istilahnya. Jadi gue yang sekarang nggak pernah apa sih namanya hubungan sama itu lagi, kayak dunia kayak gitu. Ya, dunia gue jadi masuk lah. lagi ke dunia kayak gitu lagi. Iya, gue jadi masuk lagi ke dunia gitu lagi. Akhirnya gue ikut tuh sama dia kemana-mana, dia ngegangster gitu, dia ribut segala macam, gue ikut terus gitu istilahnya, gue kemana-mana. Terus jadi gue bucinnya sama dia. Nah terus mungkin belakangan ini nih gue pisah gitu. Ya mungkin nggak tahu sih, gara-gara ya pokoknya gitu dah, gue pisah, ada masalah yang nggak bisa gue bilangin sih. Iya, Jadi emang sih kalau dinilai dari awal banget sampai sekarang, itu dunia percintaan gue tuh bener-bener ambiar semua. Bener-bener nggak pernah ada yang indah lah gitu. gak ada yang indah sama sekali, sumpah. Nggak mungkin nih ada viewer gue yang di luar Nusantara ya kan, yang baik lah, jangan suka nyakitin perempuan, boleh nggak Ra kenal sama lu kayak gitu? Boleh sih, cuman maksudnya nggak boleh apa sih namanya, toksik. Ya kenal kenal aja. Cuman kalau percintaan gue pikir lu dengan kejadian yang udah lu lalui dari A B sampai Z ya kan, seenggaknya lu disakitin terus Ra. Iya, emang disakitin terus. Dan ternyata lu tuh masih bucin aja, yang gue bingung kenapa. Sekarang juga pun gue kayak udah pisah nih sama si sahabat gue ini. Istilahnya gini, gue yang udah vakum sama dunia yang kayak gitu, yang nggak jelas kriminal gitu, gue ikut kayak sampai gue ikut jokin dia, sampai pagi ngegangster segala macem. Gue rela ikut kayak gitu karena gue bucin banget gitu, karena saking pengen dia tahu kalau gue tuh selalu ada buat dia di keadaan apapun. Tapi ternyata gue udah istilahnya, dia tahu lah gue habis ngerasain rasa sakit gitu pas sama masa lalu. Ternyata dia datang juga cuman nggak nyakitin gue sih sebenarnya, bisa aja karena hal tertentu gitu ya, hal yang bagi kita berdua tuh nggak sinkron gitu ya. Sinkron lah. Jadinya kita pisah, buat pisah. Akhirnya ya udah gitu dunia percintaan gue. Tapi maaf nih Ra, gue mau nanya, untuk sekarang nih lu masih berlanjut dengan dunia kayak gitu atau enggak? Baru-baru ini gue udah berhenti, karena kan baru ini juga kayak gue pisah sama dia, gue udah nggak segala macem, udah gue bener-bener fokus kerja sekarang. Ya itu sih, bahagiain ibarat kata keluarga lu lah Ra. Iya benar. Gue udah ngecewain sama bapak gue juga. Nah sekarang nih yang gue tanya, nih gue langsung nanya ke edukasi Ra. Iya. Apa edukasi lu nih untuk pelajar sekarang yang rata-rata nih semua belajar online Ra? Belajar online. Nah, buat edukasinya sih ya sekarang gini, kita kan istilahnya mau ke sekolah juga kita kan harus ngikutin pemerintah kan, harus belajar online apa gimana. Cuman nggak produktif banget, soalnya gini, kalau belajar online kan nggak terlalu dijelasin sama guru, jadi kita yang ribet juga pasti orang tua. Soalnya gue punya adik nih, dia belajar online jadi gue juga yang ribet. Jadi kayak gue yang ngejelasin. Kalau belajar di sekolah kan mungkin guru ngejelasin apa segala macem, jadi kita juga ketemu teman-teman, jadi enak juga. Kalau di sekolah, kalau di rumah, kalau online gitu, kayak ya udah gitu, kayak orang tua yang ngerjain aja, guru mungkin nggak tahu. Iya. Kayak gitu.
karena yang gue tahu mungkin dia satu kelas itu satu sama lain mungkin nggak kenal, Ra. Karena belajar online ini ya kan. Iya bener, sampai online kan searching gitu ya bisa. Iya. Jadi gampang. Kalau kita kan kalau di sekolah mana ada yang main HP gitu ya kan, nyari di buku kayak gitu sih. Dan pesan lu untuk yang anak-anak sekarang kayak gimana? Anak-anak pelajar-pelajar Iya, sekarang. pelajar sekarang. Pokoknya stop tawuran pelajar. Nah, itu sih. Sumpah ngerugiin banget. Ngerugiin Nggak banget. cewek nggak cowok ya, cowok Iya. juga sama. Nggak tawuran pelajar juga, kayak dunia gangster semua segala macem. Udah stop aja. Iya. Karena makin kesini tuh dunia makin maju gitu ya. Makin banyak apa namanya kayak HP, media-media sosial gitu ya kan. Makin susah dah, udah makin sini udah stop aja. Stop aja lah ya. Lebih baik ke hal-hal yang positif lah ya. Iya, bener, karena dampak buruknya tuh enggak lu doang, ke keluarga Orang lain lu. juga. Oh, Orang lain juga. benar-benar. Nah, mungkin untuk bincang-bincang kali ini udah lah ya. Gue stop nih. Udah capek juga gue, bro. Aduh. Ya kan? Kalau yang mau request si Aura di part 2 boleh. Tapi jangan lupa di-share, like, komen dan subscribe channel gue Alek21 TV.